Perkenalkan, nama saya Kartika Mega Puspita dengan NIM akhir 309. Oke, saya Fioni Halim Putri Panasai dengan NIM terakhir 299. Saya Dwi Sofia Ningrum dengan NIM akhir 303. Saya Fadilah Hanisa, NIM terakhir 321. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi di podcast Minggu Pagi. Bersama saya Dila. Saya Vio. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai implementasi nilai Pancasila dengan contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kita nggak cuma berdua aja, karena kita bakal kedatangan dua narasumber. Oke, kalian pasti penasaran kan siapa narasumbernya? Simak sampai habis ya. Oke guys, kita udah bersama dengan dua narasumber kita. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenal dulu. Oke, yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan aku Mega dan aku bersama teman aku. Halo semuanya, aku Dwi Sofia. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini tadi. Oke, tema kita apa tadi? Implementasi nilai Pancasila dengan contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jadi di sini sesuai tema tadi ya guys. Aku mau tanya nih ke dua narasumber yang ada di sini. Kenapa sih orang-orang di Indonesia itu masih banyak yang korupsi gitu? Coba dari Mega dulu gimana? Menurut aku yang pertama itu kurangnya pengetahuan agama pada individu masing-masing. Dan yang kedua itu rendahnya gaji. Jadi mungkin orang-orang tuh merasa gaji mereka kurang sehingga menyebabkan mereka itu korupsi untuk menambah pendapatan mereka gitu. Benar banget ya guys. Jadi kalau kata Mega tadi itu selain agama itu karena orang itu merasa kurang gitu gajinya. Jadi banyak yang masih melakukan korupsi. Terus gimana nih kalau dari Sofi? Kalau menurut aku sendiri, di Indonesia itu penegakan hukumnya masih lemah ya. Jadi kadang itu konsekuensi yang didapat itu nggak sebanding sama kejahatan yang dilakukan. Terus selain itu ada korupsi dari penegak hukumnya sendiri guys. Jadi itu menurut aku. Oke, makasih ya untuk pertanyaan pertamanya. Sudah dijawab dengan bagus banget ya. Iya. Sekarang gantian aku ya yang nanya. Sekarang aku mau nanya buat Mega nih. Apa aja sih nilai Pancasila yang bertentangan dengan praktek korupsi yang ada di Indonesia? Oke, menurut aku yang bertentangan itu semua sila Pancasila karena seperti contohnya sila pertama itu kan ketuhanan. Nah, dalam agama manapun itu nggak pernah ada agama yang mengajarkan dan membenarkan kalau korupsi itu benar. Nah, yang untuk sila kedua itu korupsi itu pasti merugikan untuk sila yang kedua itu korupsi itu pasti merugikan orang banyak. Lalu yang ketiga itu korupsi bisa memecah belah persatuan dan kesatuan di Indonesia ini. Nah, yang keempat, sila keempat itu korupsi itu juga bisa menghancurkan prinsip dari pemerintah itu sendiri. Dan yang terakhir itu korupsi itu bisa menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat. Oke, kalau dari Mega tadi tentang sila nih. Kalau dari Sofi apa nih? Kalau aku setuju sama yang dibilang Mega tadi, tapi selain itu untuk sila pertama itu juga kita sebagai manusia, sebagai individu itu juga memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan. Jadi tentunya itu melanggar ya, karena di agama manapun pasti tidak memperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya itu korupsi ini juga mengambil hak-hak dasar warga negara. Jadi gitu. Oke, dan yang terakhir ini ada pertanyaan dari kita berdua nih. Oke, jadi pertanyaan kita berdua adalah gimana sih membangun budaya anti korupsi di Indonesia ini supaya korupsi di Indonesia ini nggak makin banyak gitu, dan tentunya berdasarkan Pancasila ya. Oke, sekarang dari Sofi dulu deh, aku mau denger. Oke, jadi menurut aku untuk membangun budaya anti korupsi di Indonesia sendiri itu yang pertama dengan pendidikan anti korupsi yang dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi untuk membentuk karakter generasi muda yang jujur dan bertanggung jawab. Selain itu juga dengan adanya reformasi hukum anti korupsi dengan memperbaiki undang-undang yang ada dan memastikan adanya sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi seperti itu. Oke, sekarang aku mau denger nih dari Mega, gimana sih cara supaya korupsi ini nggak makin banyak gitu? Kalau saran aku untuk menjangkau Gen Z ini bisa menggunakan media sosial. Jadi media sosial ini bisa kita gunakan untuk memberitahu ke Gen Z ini
yang pastinya sering banget menggunakan media sosial kan. Itu dengan cara menyebarkan info yang positif, terus apa aja sih hukuman yang diterima kalau, dan juga di media sosial ini kita bisa ngasih tahu apa aja sih dampak yang kita terima kalau sampai kita tuh korupsi gitu, supaya nggak banyak gen-gen Z itu yang melakukan korupsi gitu. Salah satunya di podcast kita ini nggak sih? Betul. Kan menyebarkan melalui media sosial untuk generasi sekarang ini apa sih korupsi dan gimana cara menanganinya. Oke guys, jadi pesan dari podcast Minggu Pagi episode kali ini adalah Say no to korupsi guys. Oke. Tungguin lagi ya podcast Minggu Pagi ke depannya. Bye.